Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Dua Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Panggilan dan pilihan Allah. Biarlah kalimat ini menjadi kalimat kunci bagi kita semua. Sejak hari Rabu kita membahas hal ini, atau mulut saya selalu keceplosan ngomong panggilan dan pilihan. Dan kita di sini melihat panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini dikatakan bahwa Tuhan yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Tuhan juga yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna atau yang diperlukan untuk hidup yang saleh. Dan segala sesuatu yang dianugerahkan ini hanya akan sampai ke dalam tangan kita ketika kita mengenal Tuhan. Berarti ketika kita mengenal Tuhan, kita bukan hanya sekedar tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kembali secara sederhananya, kata mengenal itu berarti kita berbicara. Kita mendengar Tuhan berbicara. Kita mengalami Tuhan. Kata mengenal itu tidak sesederhana kita percaya Tuhan, kemudian beribadah, selesai ibadah pulang, kemudian minggu depan datang lagi beribadah, selesai pulang dan seterusnya. Bukan seperti itu. Bahwa bisa kita sekarang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengenal Yesus sebagai penyembuh? Ketika kita sakit dan kita disembuhkan Tuhan, ketika kita berdoa pada Tuhan dan Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan menyembuhkan kita, barulah di sana kita bisa mengatakan, aku mengenal Yesus sebagai Tuhan penyembuh. Ketika kita tidak mempunyai uang atau mengalami kebangkrutan dan kemudian kita berdoa, dan Tuhan menyatakan firman-Nya kepada kita tentang berkat secara jasmani, berkat keuangan, dan keadaan kita diubahkan, kita bisa bangkit dari kebangkrutan kita, dari terlilit hutang. Ketika kita sudah bisa bangkit seperti itu, maka kita bisa mengatakan dengan pasti, aku mengenal Yesus sebagai Tuhan Jehovah Jireh. Jadi kata mengenal tidak hanya sekedar oh ya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh berarti kita itu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas itu. Bayangkan orang saling kenal hanya taunya oh orang itu pokoknya sukanya setiap hari pakai baju putih. Nah, kalau hanya sebatas itu kita kenal dan kita mengatakan akrab, maka kita sudah berbohong atau membohongi diri kita sendiri. Karena yang kita mau tuju adalah mengenal Yesus secara penuh.
mengalami kepenuhan Kristus, itu tujuan kita. Dan ini adalah perjalanan seumur hidup kita. Dan ini waktunya kita terus berusaha untuk mengenal Tuhan. Karena kalau tidak, di akhir zaman ini, Alkitab katakan, penyesatan itu ada di mana-mana sekiranya mungkin. Maka penyesatan ini juga akan berusaha untuk menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Nah, yang jadi masalah adalah kita ini kebanyakan orang Kristen baru orang panggilan atau sudah dipilih. Kalau yang pilih aja, yang dipilih saja itu mau disesatkan, berarti yang dipanggil itu pastilah sudah masuk dalam penyesatan. Ya. Kalau pilihan aja itu masih mau disesatkan, berarti targetnya pilihan sudah. Yang panggilan sudah tidak dihitung sudah. Ya. Sudah tidak dihitung. Oleh karena itu sungguh kita harus bertumbuh. Seperti tadi pagi kita sudah bahas, bertumbuh secara rohani. Ya. Bertumbuh. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna. Jadi kita ini sudah diberikan segala sesuatu yang berguna. Jangan selalu mengatakan aku orang yang tidak berguna. Ya. Karena kita memiliki segala sesuatu yang berguna. Banyak orang mengatakan aku tidak bisa apa-apa. Aku orang yang tidak berguna. Alkitab katakan kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Bahkan ketika kita masih tidak berguna. Saya mau katakan, bahkan ketika kita masih tidak berguna, Tuhan dengan kuasa ilahinya sudah menganugerahkan segala sesuatu. Bukan sesuatu yang berguna, tetapi segala sesuatu yang berguna yang bisa digunakan. Saya tidak bisa membayangkan gereja akan jadi apa ketika menyadari kebenaran ini. Bahwa kita sudah menerima segala sesuatu yang berguna dan bisa digunakan oleh kita. Untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang kudus, berarti kembali saya mau mematahkan perkataan-perkataan yang mengatakan namanya manusia tidak mungkin bisa kudus, tidak mungkin bisa sempurna. Ingat di sini, Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup saleh, hidup kudus, hidup sempurna oleh pengenalan kita akan Tuhan. Kembali kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasanya yang mulia dan ajaib. Kalau waktu dipanggil saja, Tuhan memanggil kita dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Saya sederhanakan, Tuhan memanggil kita dengan menunjukkan keajaiban. Seakan-akan saya mau katakan begini, hei datang, nih aku punya ini. Kalau kamu datang aku kasih ini. Dan ketika kita dipanggil saja, kita dipanggil dengan keajaiban. Bayangkan kalau kita sudah menjadi orang pilihan. Maka kita seperti tadi pagi, bahwa kita ini datang kepada batu yang hidup itu,
supaya kita juga dijadikan batu yang hidup di dalam pembangunan bait Allah. Artinya ketika kita dipanggil dengan keajaiban, kemudian kita masuk menjadi orang pilihan, maka di kita juga disediakan kuasa yang mulia, yang ajaib itu untuk diimpartasikan kepada orang yang membutuhkannya. Sidang jemaat, ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Ini waktunya kita sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Saya tidak ingin mendengar bahwa kita ini ketakutan. Takut kena virus, takut bangkrut, takut mati, takut apa. Ini waktunya kita mendengar suara Tuhan. Bangkit dan bersinarlah, sebab terang Tuhan terbit atas hidupmu. Bagaimana mungkin kita bisa bangkit secara sekaligus terang itu ditutup di bawah gantang? Aku adalah terang, tapi keluar rumah tidak berani. Aku adalah terang. Aku percaya malaikat melindungi aku, tetapi keluar rumah tidak berani. Sidang jemaat, saya kembali tekankan, saya tidak mengajarkan sembrono, tetapi yang saya mau tekankan, jangan takut. Jangan takut, karena Tuhan beserta kita, Tuhan di dalam kita. Ketika kita mengalami Tuhan, maka iman kita secara otomatis akan bertambah. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, sekedar kita mengetahui, alami Tuhan. Alami Tuhan. Zaman sekarang kita tahu bahwa kita ini berjalan dengan iman, ya, berjalan dengan iman. Saya bahkan mengatakan pada istri saya, uang ini sekarang kok seperti tidak ada harganya ya. Ke toko sebentar, beli terang bulan sebentar, sudah kelihatannya terkuras banyak. Ya kan? Tetapi perhatikan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada aja untuk mengisi itu, ada aja. Ada. Ya. Jadi tidak perlu takut. Ketika semua orang, hampir semua orang takut dengan COVID, saya katakan, lu di dalam roh saya ini loh. Saya tidak mengatakan COVID itu tidak ada loh ya. Tetapi Anda harus mengerti ini. Di dalam roh saya ini, bagi saya COVID itu tidak ada di dalam roh saya. Yang ada di dalam roh saya adalah kesadaran bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan masih memiliki janji yang harus saya raih. Tuhan memanggil kita dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan memilih kita untuk mengimpartasikan kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, ayat yang keempat. Dengan jalan bagaimana? Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bahwa janji-janji yang berharga dan sangat besar itu, saya sederhanakan, firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita. Firman itu akan mengubah kita. Semua kelemahan jasmani dikuasai oleh kekuatan rohani kita. Sehingga seperti Paulus,
semakin hari manusia roh kami, manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, melalui janji-janji yang berharga ini, melalui janji-janji yang besar ini, dikatakan supaya kita itu diubahkan, bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Dan kodrat ilahi adalah Allah adalah roh. Berarti kembali saya tekankan, yang diutamakan adalah manusia roh kita. Yang diutamakan adalah manusia roh kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, manusia jasmaninya hancur sama sekali hancur. Tetapi manusia rohnya masih terus terhubung dengan Bapa. Manusia rohnya masih mampu mengatakan kehendakmu terjadilah. Seandainya manusia rohnya tidak kuat, maka ketika manusia tubuh jasmaninya hancur, maka manusia rohnya pasti tidak mampu mengatakan kehendak Tuhan terjadilah. Seandainya Paulus manusia rohnya tidak kuat, maka dia tidak akan bisa mengatakan terombang-ambing di kapal 14 hari, 3 kali didera. Berarti setiap kali didera itu 39 kali. Sering kelaparan, sering kali telanjang. Kalau manusia rohnya tidak kuat, maka Paulus pasti berhenti dari pelayanan. Paulus pasti menyangkal Tuhan. Paulus pasti mengatakan semuanya sia-sia. Tetapi karena manusia roh dari Paulus sudah terlatih, dia bisa mengatakan penderitaan yang kami alami ini penderitaan kecil, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Lu penderitaan seperti yang Paulus alami masih dikatakan penderitaan kecil. Padahal kita mengalami penderitaan mungkin yang tidak sampai 10% dari yang dialami Paulus. Kita sudah menggerutu, kita sudah menyalahkan sekeliling kita menyalahkan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan mungkin. Kenapa? Karena manusia rohnya tidak diperkuat melalui janji-janji Tuhan yang berharga itu. Seandainya kita sungguh-sungguh berpegang, mendeklarasikan, mempercayai janji-janji yang berharga ini, janji-janji yang sangat besar ini, maka kita akan terus diubahkan. Kita akan terus diubahkan. Kita akan semakin kuat secara rohani. Ini yang disebut supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saya sederhanakan, supaya kamu menjadi sama dengan Allah. Supaya gampang dimengerti. Dan ketika kita manusia roh kita semakin kuat, kita terus diperbarui sampai menyerupai Allah, maka secara otomatis dikatakan dan luput dari hawa nafsu duniawi yang akan membinasakan dunia, termasuk kita. Banyak orang yang bergumul dengan hawa nafsunya. Banyak. Ketika kita lapar, sangat lapar, maka kita makan. Ketika kita lapar, kita bernafsu untuk makan. Ini baik. Tetapi ketika kita sudah kenyang, kita masih ingin terus makan. Ini namanya hawa nafsu. Ya. Sudah punya istri, saya selalu sambil berguyon katakan,
istri itu tidak akan semakin berkurang. Satu cukup, ya. Pasti istri itu semakin lama semakin berat. Semakin bertambah berarti. Kok masih cari istri lagi itu loh. Yang kedua, ketiga, keempat. Ini bukan nafsu, ini hawa nafsu. Ketika kita terus memupuk jasmani kita, kedagingan kita, hawa nafsu itu akan semakin kuat. Untuk hidup di Pamekasan mungkin 3 juta, 4 juta cukup. Tetapi ketika kita mengatakan tidak cukup, aku ingin 100 juta. 100 juta sudah dapat, tidak cukup. Aku ingin 300 juta. Itu makan apa? Tetapi inilah hawa nafsu. Ini hawa nafsu, yang disebut hawa nafsu itu seperti ini. Tidak pernah cukup. Tidak akan pernah bisa dipuaskan, itu hawa nafsu. Tetapi kalau nafsu, ketika kita sudah lapar, kita bernafsu untuk makan, kita bisa hidup. Itu nafsu. Bedakan antara nafsu dan hawa nafsu. Ya. Jadi, di sini kita lihat, supaya ketika kita hidup dengan janji-janji Tuhan, maka manusia roh kita diubahkan terus-menerus menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, dan juga secara otomatis hawa nafsu tidak akan menguasai kita lagi. Banyak orang yang berusaha untuk menghentikan hawa nafsunya, tetapi tidak hidup di dalam firman. Sehingga mereka berusaha terus, sama seperti Paulus katakan, dari dalamku aku ingin melakukan yang baik, tetapi ternyata aku melakukan yang jahat. Aku ingin melakukan yang baik, tapi aku tidak sanggup. Ternyata yang jahat justru yang aku lakukan. Anda bisa bayangkan, ini kalau terus-menerus terjadi, orang itu bisa gila. Ya kan? Melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan. Tetapi inilah hawa nafsu. Dan itu hanya bisa diatasi oleh kebenaran firman. Firman yang menjadi pewahyuan. Paulus katakan, syukur kepada Allah yang membebaskan aku. Bahwa Paulus sudah berusaha untuk membebaskan dirinya sendiri, dia tidak bisa. Tetapi ketika dia mendekat kepada Tuhan, ketika dia bertemu dengan kemuliaan Tuhan, ketika dia mengalami mujizat Tuhan, mujizatnya luar biasa, dari melihat jadi buta, dari buta jadi melihat. Itu kan mujizat. Dan Paulus semakin tertarik dengan mujizat ini, sehingga ketika dia sudah melihat lagi, dia langsung pergi ke padang gurun, menyendiri 3 tahun, bertemu dengan Tuhan, diajar Tuhan secara langsung. Dan Paulus baru bisa mengatakan, syukur kepada Yesus yang membebaskan aku. Berapa banyak orang berusaha untuk mengubah karakternya sendiri. Yang pemarah berjanji, aku tidak mau marah lagi. Yang pernah nempeleng istri mengatakan, aku tidak mau nempeleng istri lagi. Ya, itu kalau seperti di film dulu saya pernah lihat, kalau sudah mau kumat itu tahu. Jadi sudah sedia rantai besi, kemudian dirantai besi sendiri. Tidak nempeleng tapi gila. Ya kan gila kan, dirantai sendiri. Ya. Tetapi tetap penuh dengan kemarahan ketika waktunya. Banyak orang yang berjanji pada dirinya sendiri, aku tidak mau lagi, aku tidak mau lagi, aku tidak mau lagi. Tetapi toh paling seminggu kuat, sudah senang. Setengah bulan kuat, sudah senang. 1 bulan kumat lagi. Ya, kemudian janji lagi. Terus seperti itu, terus seperti itu. Tidak bisa. Kecuali engkau datang pada Yesus. Kecuali janji-janji Tuhan menguasai kehidupanmu, engkau baru terbebas dari hawa nafsu. Engkau bebas dari segala ikatan.
Ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Terjemahan lain mengatakan begini, saudara-saudaraku, tidak cukup hanya beriman. Tidak cukup hanya beriman. Imanmu harus ditambah dengan kebaikan. Ya. Kalau versi dari Yakobus, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Kalau boleh saya tambah, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan baik, dan aku akan menunjukkan perbuatan imanku kepadamu. Jadi banyak orang kan beriman, mengaku beriman. Tetapi lihat bagaimana tingkah lakunya, bagaimana pengalaman hidupnya. Tidak cukup hanya beriman, terjemahan mengatakan, tetapi engkau menambahi imanmu dengan kebajikan. Kalau sudah terkenal sebagai orang yang baik, ya, maka kepada kebajikan harus ditambahkan pengetahuan. Zaman sekarang baik aja tidak cukup. Harus mempunyai pengetahuan. Niat kerja aja tidak cukup kalau tidak punya titel sekarang. Bahkan punya titel pun tidak cukup. Ya, harus punya pengalaman. Jadi intinya kalau dulu bisa hidup dengan satu, sekarang tidak bisa. Harus diperlengkapi. Gereja pun seperti itu. Ini akhir zaman. Kita harus diperlengkapi. Kalau hanya dipanggil menjadi orang yang dipanggil, engkau akan terus dilayani. Tetapi orang yang sudah diperlengkapi, itu akan dipilih. Hanya orang yang sudah diperlengkapi. Dan kita mempunyai banyak orang-orang Kristen yang hanya dipanggil, yang perlu pelayanan, terus dilayani. Kalau tidak dilayani ngambek, kalau disalahi sedikit ngambek. Kita mempunyai banyak orang yang seperti itu. Tetapi saya mau katakan, ini akhir zaman. Ini waktunya orang-orang pilihan yang sudah diperlengkapi. Ini adalah waktunya bagi orang-orang yang sudah diperlengkapi untuk bangkit. Ini waktunya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, saya sungguh mengharapkan kita semua jemaat semuanya bertemu langsung dengan setan, dan Anda mengusir setan itu, dan setan harus pergi dari hadapan. Ini waktunya ketika kita sakit, kita mempunyai firman dan mendeklarasikan dan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ini waktunya ketika kita mempunyai masalah, firman muncul dari dalam kita dan kita deklarasikan dan masalah kita diselesaikan. Dan saya kembali mau katakan, ini hanya berlaku bagi orang yang sudah diperlengkapi. Orang-orang pilihan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saya mau sederhanakan, ya, setelah ditambah, saya mau sederhanakan supaya kita ini terus bertumbuh. Kalau mau ditambahkan seperti hari Kamis yang lalu, kita harus bertumbuh dan berbuah. Ketika sudah berbuah, harus berbuah lebih banyak lagi. Semakin banyak, semakin Allah dipermuliakan. Ada buah penginjilan, kita memenangkan jiwa. Ada buah pertobatan, yang dulu mencuri sekarang tidak mencuri lagi,
tetapi bekerja dan dari hasil pekerjaan mencukupi dirinya dan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu buah pertobatan. Yang dulu mencaci maki sekarang tidak suka mencaci maki, tetapi justru mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan, yang membangun sehingga orang lain dibangun imannya. Jadi inilah buah pertobatan. Ada buah roh, kasih, penguasaan diri, kesabaran, kemurahan. Itu harus muncul, semakin banyak semakin baik. Jangan hanya satu. Buah kuasa, dulu hanya bergerak dengan karunia nubuat, sekarang ditambah dengan karunia iman, besok ditambah dengan karunia membedakan roh, dan seterusnya dan seterusnya. Bertumbuh, terus ditambahkan, terus ditambahkan. Wow, luar biasa, terus ditambahkan. Kenapa kita perlu ditambahkan? Ayo kita lihat. Sebab ayat 8, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Berarti tidak hanya iman. Iman yang berlimpah-limpah pun ternyata tidak cukup. Ya. Harus ditambahi kebajikan yang berlimpah-limpah. Tidak sekedar iman, kebajikan, penguasaan diri, pengetahuan. Tidak cukup hanya sekedar ada semua tapi tidak limpah. Tidak cukup hanya punya satu tetapi limpah, tidak cukup. Di sini dikatakan sebab apabila semuanya itu, iman tambah kebajikan, tambah pengetahuan, tambah penguasaan diri, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Wow. Nah, kembali di sini lihat tujuannya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Terjemahan yang lebih tepat mengatakan, kamu akan dibuatnya menjadi tidak mandul dan berbuah. Tidak mandul dan berbuah. Karena kita bisa katakan, enggak, aku tidak mandul, hanya belum berbuah aja. Kalau sampai tahunan belum, tidak mandul, tetapi tidak berbuah. Nah, kan sama aja. Oleh karena itu Alkitab ini dengan teliti mengatakan, kamu akan dibuatnya menjadi tidak mandul dan berbuah. Wow. Berbuah. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Tidak bisa kita hanya mengatakan kita kenal Tuhan dengan iman. Kita harus dengan kebajikan kita, dengan pengetahuan kita, dengan penguasaan diri kita. Kita mengenal Tuhan. Maksudnya ketika kita menguasai diri kita sadar, oh iya, ini anugerah Tuhan, ini Tuhan yang memampukanku. Kita mengenal Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa menguasai diri kita. Sidang jemaah, kita perlu Tuhan. Selalu perlu Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Semakin kita berusaha, kita semakin stres. Seperti Paulus. Dan banyak orang, bahkan zaman sekarang, yang pada akhirnya kemudian mengatakan, aku orang tidak berguna, aku orang tidak berdaya, aku manusia yang hanya terdiri dari darah dan daging penuh kegagalan. Tetapi bukan itu rencana Tuhan atas hidup kita. Rencana Tuhan atas hidup kita. Kita menjadi tidak mandul dan berbuah. Anda boleh katakan itu. Bahkan kalau kurang memberi iman, katakan lebih keras lagi. Aku ditetapkan Tuhan tidak mandul. Aku ditetapkan Tuhan berbuah. Ayat 9, tetapi
Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, tidak memiliki iman, tidak memiliki kebajikan, atau saya mau katakan begini, hanya memiliki iman tetapi tidak memiliki kebajikan, tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tidak memiliki akan penguasaan diri, tidak memiliki kasih sedengan limpahnya. Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Artinya tidak mampu melihat karya Tuhan, tidak mampu melihat apa yang Tuhan sediakan, tidak mampu melihat rencana Tuhan atas hidup kita. Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Terjemahan lain mengatakan bahwa dia lupa bahwa dia itu bukan manusia lama lagi, tetapi manusia baru. Sidang jemaat, bahwa ketika kita tidak bertumbuh, maka kita tidak akan pernah lagi mengingat, atau di sini dikatakan lupa bahwa Tuhan dari awal menyelamatkan kita oleh anugerah. Kita akan lupa. Kita mulai berusaha dengan kekuatan diri sendiri. Tetapi kalau dari awal kita terus mengalami pengenalan Tuhan yang terus bertambah, pengenalan Tuhan yang terus bertambah, kita terus bertumbuh, maka kita selalu ingat, kita selalu menyadari karya Tuhan atas hidup kita. Itu yang patut kita lakukan, terus bertumbuh. Barang siapa tidak memiliki semuanya itu, lihat, apakah kita memiliki iman? Iya. Bagaimana dengan kebajikan? Masih tanda tanya. Bagaimana dengan pengetahuan akan Tuhan? Berapa kali sehari kita membaca Alkitab? Berapa kali sehari kita memenuhi pikiran kita, hati kita, mulut kita dengan firman Tuhan? Yang membuat pengetahuan kita akan Tuhan bertambah. Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai penguasaan diri? Apakah kita sungguh-sungguh bertekun melakukan segala sesuatu terus-menerus, sekalipun bosan, sekalipun kelihatannya tidak menghasilkan, tetapi terus dilakukan? Ini namanya tekun. Itu namanya tekun. Seringkali kita menganggap remeh ibadah-ibadah seperti ini. Waktu-waktu doa kita di rumah, seringkali kita anggap remeh. Tetapi para dukun bisa tahu, kenapa ya aku nyerang dia kok tidak pernah kena. Wow, ternyata ada malaikat yang melindungi. Wow, istilah mereka, auranya begitu kuat. Itu istilah-istilah mereka. Sedangkan kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dan perubahan besar di alam roh kita ini. Tetapi orang yang memiliki kepekaan lain bisa melihat kita, bisa menilai kita, bisa mengetahui bahwa ada perubahan yang sangat besar terjadi atas hidup kita. Oleh karena itu perlu bertekun. Sekalipun kita mengatakan atau tidak merasakan ada kemajuan, terus bertekun. Karena sebenarnya engkau sedang bertumbuh dan terus bertumbuh. Terus bertekun. Ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Berusahalah sungguh-sungguh. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.
bahwa kita punya panggilan, ya. Punya pilihan, ya. Tetapi Rasul Petrus, dan ini adalah rasul yang sering kali jatuh, sering kali tersandung. Rasul ini yang sudah punya pengalaman sekarang mengingatkan kita supaya kita tidak akan pernah tersandung. Ya. Karena Petrus sudah sering tersandung. Sekarang hamba Tuhan ini mengingatkan kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Berusaha sungguh-sungguh. Banyak baca firman Tuhan, banyak pelajari firman Tuhan, banyak berdoa, banyak beribadah, dan semua yang diperlukan. Usahakan sungguh-sungguh, dikatakan, supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Makin teguh. Artinya kita tidak akan pernah bimbang lagi. Kita tidak akan mempertanyakan lagi kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Yang namanya makin teguh, kita berani mengatakan, dan kita akan mengatakan segala perkara terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Bahkan penderitaan-penderitaan pun akan membuat kepercayaan kita kepada Tuhan semakin kuat. Kita akan semakin mengandalkan Tuhan. Ya. Saya mengalami bagaimana dulu setiap tahun, pasti setengah bulan, lain penyakit yang lain, setengah bulan saya pasti sakit. Sampai mempunyai iman. Ketika sudah hampir bulan itu, saya sudah siap-siap untuk sakit. Tetapi ketika saya membaca buku dari Kenneth Hagin tentang iman, tentang kesembuhan, saya baca terus. Hampir semua bukunya yang begitu banyak, selalu dia fokusnya kepada Markus 11 ayat 23 dan 24. Itu tentang iman. Selalu itu yang dibahas, sampai kemudian saya mengatakan, aku tidak akan sakit. Dan sejak itu saya tidak sakit lagi. Saya tahu bagaimana hidup dalam kekurangan. Ketika saya jadi pengerja, Papi sebagai gembala memberikan saya uang setiap bulan 20.000. Dan saya tidak pernah meminta sejak saya jadi pengerja. Ketika uang itu habis, saya diam, tidak pernah meminta. Saya mau katakan 20.000, bukan 20 juta ya, 20.000. Dan satu saat sampai setelah bertahun-tahun, bahkan saya mendengar dari tempat ini, Pak Mutu katakan, Pak Yusa, saya ada di balkon waktu itu. Mungkin ada yang ingat. Miliki iman 20 juta tiap bulan, dia katakan. Dan saya hanya senyum. Kenapa? Mau katakan tidak mungkin lah Pak. Masa hamba Tuhan katakan tidak mungkin? Mau katakan amin, jujur tidak punya iman. Tetapi terus belajar firman Tuhan, berkatnya semakin bertambah, sampai sekarang tidak ada kata takut. Kenapa? Karena berkali-kali Tuhan cukupi, bahkan bukan dari tempat ini, dari tempat yang lain Tuhan cukupi. Mempunyai pengalaman lebih bersungguh-sungguh dan mengalami Tuhan. Penyakit sudah, keuangan sudah, bertumbuh lagi kepada hal yang lain. Sampai mengalami kepenuhan Kristus. Sidang jemaah, semuanya harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Di dalam melayani. Saya dulu ketika belajar bernubuat, dan seorang jemaat atau beberapa jemaat mengatakan, alah, itu nubuatan palsu.
nubuatan palsu. Bahkan ketika saya mengatakan tahun depan adalah tahun badai, alah Pak Yusa, itu palsu. Orang hamba-hamba Tuhan besar, hamba-hamba Tuhan besar, yang ribuan, yang puluhan ribu jemaahnya mengatakan tahun berkat tahun depan. Tetapi yang terjadi akhirnya adalah nubuatan yang saya sampaikan. Sidang jemaat, bertumbuh di dalam nubuatan, bertumbuh lagi di dalam penglihatan, bertumbuh di dalam mengusir setan, terus bertumbuh. Dan saya percaya kita semua yang terus bertumbuh, Tuhan persiapkan untuk menjadi pelopor-pelopor kebangunan rohani. Saya tidak berbicara tentang pendeta, saya berbicara tentang jemaat yang diperlengkapi, yang mempunyai pengalaman, yang terus bertumbuh, mengalami kepenuhan Kristus. Engkau akan jadi pelopor kebangunan rohani. Perhatikan ketika kita sungguh-sungguh berusaha supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak satu kali pun. Janji firman Tuhan. Alkitab juga mengatakan Mazmur pasal yang pertama, diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Sayang kan banyak orang tidak menghabiskan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Padahal janji di balik itu, yang merenungkan Tuhan siang dan malam, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Saya mau ganti tanpa mengurangi maksudnya supaya lebih jelas. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang dikerjakannya tidak akan pernah gagal. Engkau akan berhasil. Kita akan berhasil. Jemaat GBPS akan berhasil merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang kita kerjakan, firman Tuhan berjanji dan Tuhan akan melakukannya. Engkau akan berhasil. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Terjemahan lain mengatakan pintu surga terbuka lebar-lebar bagi engkau. Wow. Pintu surga terbuka lebar-lebar bagi engkau. Dengan demikian kepada kamu, kalau engkau terus bertumbuh, kalau engkau terus semakin teguh, maka kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Berarti di sini sudah tidak ada keraguan lagi. Apanya yang mau diragukan? Orang Yesus bukan hanya cerita. Yesus adalah pribadi. Kita kenal, kita ngomong-ngomong, kita mendengar dia berbicara. Kita tahu ketika dia memimpin. Kita tahu ketika dia berkarya. Jelas. Sehingga kita bisa masuk kerajaan Allah dengan penuh keyakinan. Bukan moga-moga. Saya paling tidak suka kalau ada orang Kristen yang bahkan ulang tahun pun semoga panjang umur. Semoga diberkati. Tidak nyampe-nyampe. Semoga. Pintu surga hanya dibuka sedikit. Kita tidak pasti bisa masuk, dibuka sedikit. Tetapi kalau surga dibuka lebar-lebar, sudah pasti bahwa Tuhan memberkatimu.
Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan menyelesaikan masalahmu, Tuhan memberikan kau keselamatan. Ada kepastian. Tetapi kalau kita tidak kenal Tuhan, maka kita akan selalu mengatakan semoga, semoga, semoga. Ayat 12 sampai 15, perhatikan kalimat dari Rasul Petrus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Wow, ini jemaat ini sudah diketahui oleh Rasul Petrus, sudah teguh dalam kebenaran. Tetapi Petrus masih mengatakan, aku senantiasa bermaksud. Berarti ini bukan hanya satu kali, bukan dua kali, ini sering. Kata senantiasa. Pokoknya kalau ketemu seakan-akan Petrus akan mengingatkan ini lagi. Kamu sudah menerima anugerah keselamatan, kamu harus bertumbuh, kamu harus semakin teguh, dan ini terus diingatkan. Aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya. Sudah tahu, Petrus ini cerewet ternyata. Sudah tahu masih diingetin lagi. Ya. Terus, tetapi positifnya kita bisa ambil pengertian bahwa kalau sudah diingatkan terus menerus, berarti ini sangat penting. Sangat penting. Jangan sampai lupa penekanannya ini. Bahwa kita dipanggil, kita sudah diberikan segala kuasa yang berguna untuk kesalehan kita. Kita harus terus bertumbuh, terus semakin teguh. Senantiasa diingatkan, jangan sampai lupa, jangan sampai kendor, jangan sampai mengurangi kesungguhanmu itu. Jangan, selalu diingatkan, senantiasa mengingatkan kamu. Ayat 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku sebagai seorang rasul atasmu untuk tetap mengingatkan kembali, untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Bahkan kalau jemaat ini bertemu dengan Petrus menjelang kematian Petrus, maka Petrus mungkin di tempat pembaringannya tetap yang diomongkan ini lagi. Orang yang mau mati, kalau dia menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, berarti itu yang terpenting. Itu sangat penting bagi kelangsungan keluarga yang akan ditinggalkan. Pasti nasihat-nasihat itu yang terpenting. Dan Rasul Petrus juga mengatakan, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh itu. Berarti saya mengulang-ulang khotbah saya tidak salah. Karena seorang rasul besar pun sering mengulangi nasihat-nasihatnya. Saya percaya saya tidak terlalu sering mengulang seperti Rasul Petrus. Ya. Berarti saya pede untuk mengulang khotbah ini beberapa bulan lagi, sekali lagi. Ya. 2 kali sudah Pak Rasul Petrus katakan, aku mau mengingatkan. Ayat 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera. Nah, Petrus tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Petrus tahu, sidang jemaat. Bahkan Petrus tahu bahwa dia akan mati untuk Tuhan. Bukan mati di tengah-tengah keluarganya. Kumpul-kumpul, kalau belum ngumpul satu,
Enggak mati-mati, enggak. Petrus kita tahu akhirnya disalibkan dengan kepala di bawah. Karena dia menganggap dirinya tidak layak mati sama seperti Tuhannya. Dia disalibkan dengan kepala di bawah. Tetapi yang saya mau tekankan, sebagai orang beriman, kita seharusnya tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Ingat Rasul Petrus di sini. Aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah. Aku tahu bahwa aku akan segera mati. Ingat Paulus di dalam Kisah Para Rasul dan kemudian di dalam kitab suratan kepada Timotius. Darahku sudah mulai dicurahkan. Semuanya tahu. Dan Anda perhatikan, ini bukan mati di tempat tidur di tengah-tengah keluarganya. Tetapi Anda perhatikan tulisan Paulus tentang kematiannya, tulisan Rasul Petrus. Tidak ada ketakutan, kebimbangan sedikit pun. Yang ada adalah tersirat di sana suatu kebanggaan. Kebanggaan. Karena mereka semuanya tahu pintu surga terbuka lebar-lebar. Bahkan kalau mau ditambahkan, Paulus katakan sudah tersedia mahkota bagiku. Dan yang lebih penting, kedua-duanya tahu kapan mereka akan dipanggil Tuhan. Wow, itu luar biasa. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga rahasia, kan kematian itu merupakan rahasia tuh. Bahwa hanya kepada orang yang karib dengan Tuhan rahasianya akan diberitahukan. Ketika kita semakin karib, semakin intim dengan Tuhan. Bahkan rahasia Tuhan, salah satunya kapan kita akan mati, Tuhan akan beritahu kepada kita. Ayat 15, ayat terakhir. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Loh, sesudah kepergian. Petrus masih berusaha. Ini usaha di mana? Saya meyakini bahwa sejak di bumi sebelum dia mati, Petrus ini, dia sudah berangan-angan bahwa di surga pun dia akan berdoa supaya jemaat yang dirintisnya, jemaat yang diperlengkapi ini selalu mengingat apa yang kita sudah bahas saat ini. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu akan selalu mengingat semuanya itu. Bayangkan dalam satu perikop, bahkan bisa dikatakan secara berurut 4 ayat. 3 kali Petrus mengatakan, aku mau mengingatkan kamu. Aku mau terus mengingatkan kamu. Aku akan tetap mengingatkan kamu. Betapa pentingnya ini. Supaya kita terus bertumbuh. Mengalami kepenuhan Kristus. Semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita.